Kenapa dipukuli? Ini saya sempat di pengadilan dan di situ baru agak terungkap gitu. Kenapa saya dipukuli? Karena setelah itu kan proses polisi. Saya di pengadilan duduk jadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu dengan saya Badiatul Mukhlisin Asti di Rumah Pustaka BMA. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Nur Setio Pambuti atau yang kondang kawentar dengan nama Kak Erwin, mantan penyiar yang saat ini all out menjadi seorang pendongeng, juru kisah, pencerita yang karib dengan dunia anak-anak. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Erwin ya? Sehat, alhamdulillah. Tambah lemu. Tambah lemu ya. Kak Erwin. Panggilannya Kak Erwin ya? Ya, boleh. Kak Erwin ya. Seorang pendongeng yang sudah malang melintang di dunia dongeng. Sejak kapan? Tahun berapa nih Kak? Mendongeng? 2011 ya? 2011. Itu gimana ceritanya kok sampai Kak Erwin menjadi seorang pendongeng? Gini, jadi 2011 itu kan aku masih kerja di radio, Mas. Ya, sebagai penyiar ya. Kak Erwin penyiar. Dulu awalnya adalah seorang penyiar. Di radio selain sebagai penyiar juga ngonsep acara. Kalau di dalam radio namanya program director. Ya. Maka saya mengonsep acara-acara. Nah, biar acaranya ada acara untuk anak, karena media penyiaran itu harus punya sekian persen durasinya untuk anak-anak. Yeah. Aku harus bikin acara anak-anak nih. Mikir gitu kan. Nek cuman muter lagu anak-anak, kan podo ya Mas. Kurang menarik. Kurang menarik. Lagu misalkan Aku Anak Indonesia diputar di radio ini, diputar di radio sana, diputar di radio sana, ya lagunya ya itu gitu kan. Jadi nggak ada karakter. Nggak punya karakteristik ya. Maka saya bikin sesuatu yang harus beda. Saya bikin cerita-cerita anak, saya rekam itu, terus saya on air kan, bikin acara anak-anak setiap Ahad pagi. Dari situ banyak respon yang bagus. 2011 itu masih umum telepon-teleponan ke radio gitu ya, masih banyak respon yang bagus. Saya pikir wah enak ini, saya harus turun ke sekolah-sekolah, datang untuk menawarkan diri, saya punya cerita nih, saya mau dongeng ke anak-anak. Tapi sebelumnya sudah punya referensi nggak seorang pendongeng siapa yang Kak Erwin kenal? Belum ya. Ini seru ini Mas. Ya. Kak, misalnya yang Kak siapa itu yang Jogja itu? Kak Bimo itu Hari, belum kenal ya? Belum kenal sama sekali. Kenal, ya? Bahkan saya belum tahu bahwa ada profesi mendongeng loh. Waktu itu. Oke ya. Ini seru. Ya, terus sampai kemudian bisa mendongeng gimana? Saya Mas. Iki nganu Mas. Iki gak pernah tak cerita kayak di manapun. Ya. Hanya teman-teman yang sangat dekat. Ya. Saya itu memulai mendongeng itu dari ngimpi loh. Dari ngimpi ya. Ini sama sekali aku belum pernah. Ini spesial nih di channelnya Mas Asti. Iya. Jadi aku ngimpi di depan anak-anak dan anak-anak itu ketawa. Saya kayak ngomong itu. Apa maksudnya? Sekali ngimpi angin lalu lah ya, ngimpi biasa lah ya. Beberapa saat, beberapa hari ngimpi yang sama dengan setting yang nggak berbeda, tapi intinya sama. Saya di depan anak-anak berdiri dan mereka ketawa. Saya mulai mikir, kok koyok badut ini? Jangan-jangan ini harus badut nih. Nah saat itu kebetulan kalau malam saya itu siaran, kalau pagi saya punya usaha fotokopi. Tempatnya nyewa. Nah, nggak diperpanjang tempatnya. Maka saya cari kegiatan kalau pagi. Atau saya harus jadi badut nih. Kayaknya seru juga ya kalau kayak di ngimpi. Lalu ngimpi lagi. Beberapa kali ngimpi yang sama. Nah, terus oh iya. Anak-anak butuh cerita. Itu
ide yang datang begitu aja. Saya cerita ke anak-anak, cerita-cerita yang lucu. Waktu itu tahunya saya hanya lucu. Ya. Nggak ada muatan pesan moral, nggak apa. Belum kepikiran tentang Belum pesan kepikiran, moral. sama sekali belum kepikiran. Terus? Nah, ya sudah. Saya dari radio tadi responnya bagus, maka dengan mimpi itu saya jadi berani menawarkan ke sekolah-sekolah. Nah, akhirnya jadilah saya menawarkan sekolah-sekolah. Tapi responnya adalah, walah mas, guru-guru ya iso mas dongeng. Jadi saya datang ke sekolah, Bu, minta waktu ya Bu buat dongeng untuk teman-teman, untuk anak-anak. Ya, oke. Alah mas, guru-guru ya iso dongeng mas. Ya. Terus saya bilang dalam hati, titeni. Ya, Suatu saat itu salah satu proses ya. proses Oke, betul. Gimana? Suatu saat ada ngantri akan ngundang saya. Terus? Itu proses yang motivasinya dalam perjalanan nanti, oh ternyata itu keliru gitu kan. Tapi itu di awal begitu. Oh sudah, akhirnya mendongeng dan ketemu jenengan. Yes. Saya dongeng pertama di sekolahnya Mas Asti. Iya. Saya nawarkan di Facebook waktu itu, Facebook ini ya Mas ya. Mas aku tak ngamen aku masih inget loh itu. Iya. Tak ngamen di sekolahnya jenengan ya. Iya. Oh, oke siap. Terus kita dongeng di sini. Waktu itu dongeng pakai boneka. Boneka tangan kecil-kecil. Ya. Oh iya, benar. Dan panggung bonekanya ngerti gak Mas Iya, Yowo? ayo apa itu? Iku rak sepatu. Rak sepatu ya. Terus apa itu? Coba nanti di fotonya dicari kita tampilkan Ya, di sini. inspirasi sampai kemudian ketemu pakai dengan metode itu. Di rumah ada boneka kecil-kecil. Gitu ya. Kecil-kecil yang itu hadiah susu. Susu anak saya, waktu itu masih kecil-kecil. Ya. Hadiahnya itu boneka kecil-kecil. Siapa lah dongeng. Ya udah itu aja. Nah, ketika dongeng itu ada anak yang tahu, kuwi koyo hadiah susuku nang omah. Oh, gitu ya. Oke. Dan itu menjadi momen yang luar biasa bagi saya ya. Karena ternyata di Purwodadi ini yang belum ada pendongeng waktu itu. Ada tetapi gayanya mungkin berbeda ya. Yang kayak saya belum ada, terus ada yang mau didatengin dan masuk koran lagi. Iya, itu saya waktu itu saya rilis ke Suara Merdeka dan dimuat ya. Okay. Kemudian Kak Erwin mendapatkan referensi dan kemudian setahu saya ya dalam perjalanannya dulu mendirikan Sanggar Anak Soleh. Sanggar Anak Ceria. Sanggar Anak Ceria dan kemudian mendirikan Ikatan Pencerita Anak Muslim. Dan kemudian pada perkembangannya juga bergabung di PPMI. Forum Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia atau PPMI. Iya. Itu mungkin bisa diceritakan Kak Erwin nanti sebelum nanti flashback ke perjalanan jenengan kok mungkin ada perjalanan hidup yang menarik untuk diungkap, perjalanan Kak Erwin yang menarik untuk diungkap sampai ke sana. Mungkin sampai kemudian mendirikan Ikatan Pencinta Orang Muslim, punya tim APIS dan sebagainya. Sampai kemudian mempunyai referensi dongeng gitu. Wakeh ya jebule. Wakeh itu ya. Perjalanan lagi sadar aku Mas. Gimana? Lagi sadar aku. Ya ngalir aja sih sebenarnya. Saya sendirian awalnya dongeng di Car Free Day, narik gowo sound system, bawa sound system itu. Saya potong. Waktu itu Kak Erwin belum bisa menirukan suara-suara binatang, suara pesawat terbang, kereta belum ya? Belum bisa. Dan saya pernah dongeng di Car Free Day itu. Iki aku kudu apa ya? Ada sesuatu yang orang tahu aktivitas saya. Car Free Day adalah pilihan saya waktu itu. Saya nggeret Car Free Day Jalan R Suprapto Purwodadi. Kalau Ahad pagi itu ya, Minggu pagi itu. Saya datang ke situ bawa sound system sendiri, Mas. Sound system sing ono rodane gitu, kita tinggal narik itu. Saya mau dongeng di situ, di Car Free Day Jalan R Suprapto Minggu pagi, tapi saya nggak ngerti siapa yang mau nonton. Saya nggak ngerti siapa yang mau nonton. Wes pokoke nggawa sound wae, mangkat ngono. Dan sound itu kan butuh listrik ya. Iya. Kalau Minggu pagi gitu kan toko belum banyak yang buka. Sehingga saya kesulitan nyari colokan listrik kan. Alhamdulillah ada satu toko yang, silakan Mas pakai. Saya pakai. Mic, sound saya hidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang nonton tuh. Cuman saya nyiapin ini loh Mas, banner bekas yang saya jadiin stiker, terus saya bikin banner di belakang dongeng Kak Erwin, udah gitu aja. Alhamdulillah, ini Allah udah mengatur
Ada anak-anak SD berseragam olahraga yang sedang olahraga, mereka lewat bareng-bareng mau pulang bersama gurunya. Iya. Seragamnya merah kalau nggak salah. SD mana saya nggak tahu. Iya. Saya belum punya kenalan guru, saya belum sama sekali. Mereka lalu berhenti. Api, ono dongeng api. Wah, mereka nonton di depan tuh. Tapi ceritanya belum selesai, gurunya bilang gini, ayo, wes awan, kita pulang. Saya masih asik megang mic gitu. Pulanglah mereka. Itu kan belum ya, artinya jenengan di dalam mendongeng itu belum bisa menampilkan atraksi, misalnya menirukan suara-suara yang membuat anak tertarik. Belum menarik ya. Belum menarik. Ya, Sehingga kayak orang ngomong dan bergaya gitu aja. Kayak stand up comedy lah ya. Ya, mungkin sampai sini dulu Mas, cerita tentang mendongeng. Kita flashback dulu ke belakang perjalanan hidup jenengan, karena setelah mungkin saya membaca perjalanan hidup jenengan kok memang ada sesuatu yang aneh mungkin, menarik, unik ya. Jadi Kak Erwin ini setahu saya ini adalah SMA-nya di SMK Farmasi teman-teman. Di SMK Farmasi, kuliahnya di Universitas Padjadjaran, Semarang, jurusan Teknik Kimia. Betul. Kemudian dalam perjalanannya menjadi seorang penyiar radio dan kemudian menjadi seorang storyteller, menjadi seorang pendongeng. Ini kan sangat menarik. Bahkan saya pernah mendengar beliau ini dulu pernah ketika masa remajanya pernah mengamen, pernah jualan nasi bungkus. Ya, mungkin ini di flashback dulu. Kak Erwin ini kelahiran mana sebenarnya? Kak Erwin lahir di mana? Besar di mana? Saya lahirnya itu di ini Desa Pager Gunung, Dusun Pager Gunung, Desa Katean, Kecamatan Berati. Orang tua saya asli situ. Tapi sekarang masih ada keluarga di sana? Pak D. Pak D ya? Pak D sama masih Bule. Pernah atau sering silaturahmi ke sana? Ya kalau pas hari raya ya. Dari Lebaran lah ya. Gitu ya. Kemarin baru sih beberapa minggu yang lalu silaturahmi ke sana. Nah, tapi bapak saya itu sejak muda, bapak dan ibu saya asli situ, Desa Katean ya, Dusun Pager Gunung. Asli itu pelosok situ. ya Mas? Kayaknya. Pelosok banget. Sampai sekarang masih pelosok? Masih. Rumahnya mbahku itu sudah nggak ada rumah lagi, di atas sudah hutan itu. Oh gitu ya. Nah, masih sekarang masih kayak posisi kayak gitu ya. Sekarang mbah sudah jalannya nggak ada. bagus. Jalan udah bagus sekarang. Kalau dulu? Wow, jalan kaki Mas dari Polsek Grobogan ya. Lewatnya situ terus kuburan itu toh, makam itu jalan kaki sampai sana. Sekitar 2 jam. Nggak bisa naik motor apa? Nggak, sebetulnya mungkin bisa, tapi karena kalau mudik Lebaran itu adik saya, bapak ibu kan lebih gampang naik angkutan ya. Kereta api dulu. Kereta api ya. Kereta api yang Semarang Bluro itu loh. Oh gitu, terus turunnya di sini stasiun Purwodadi. Dulu masih ada. Oh dulu masih ada. Oke. Saya kelas 2 SD itu masih naik. Oke. Nah di situ. Terus bapak saya itu sejak muda sudah tinggal di Semarang, punya rumah di sana, kerja di sana. Kerja apa Mas? Kerja di pabrik. Apa jenenge lali aku Mas? Banyak kerja di pabrik lah ya. Di pabrik. Di pabrik. Terus ketika ibu hamil saya mau melahirkan kan di sana nggak punya saudara, pulanglah ke sini hanya untuk nunut saya lahiran itu. Oh gitu ya, nunut lahiran ya. Nunut lahiran, saya umur 3 atau 4 bulan itu ibu sudah siap ngopeni saya sendiri tanpa mbah, itu saya pulang ke Semarang lagi. Sekolah di sana, besar di sana. Besar di sana ya, sampai SD. SD di sana, TK di sana, SD, SMP, SMK tadi Semarang Barat. Semarang Barat itu daerah Bulu Setelan. Manyaran ya. Deket ini Mas, pintu tol Manyaran atau rumah dinas wali Jadi kota. Bapak Ibu sekarang di sana ya. Di sana. Sekarang Bapak Ibu di sana. Kemudian sampai balik ke Purwodadi. Saya yang di sini. Ya, kemudian balik ke Purwodadi. Ya, mungkin bisa diceritakan Mas. SMA kemudian kok sampai masuk jurusan farmasi. Memang cita-cita panjenengan ki apa kan ya sini? Gak jelas cita-cita. Kok masuk farmasi gitu kan biasanya orang kan masuk itu SMA ya, bukan SMK ya Mas? SMA dulu, SMF namanya. Sekolah Menengah Farmasi. Sekarang masih ada? Sekarang masih ada, namanya jadi SMK Farmasi. SMK Farmasi ya. Dulu SMF itu Mas, se-Indonesia hanya ada beberapa, se-Jawa Tengah hanya ada 4. Yang masuk orang-orang pilihan. Berarti orang-orang pilihan. Jadi jangan termasuk dipilih. Alhamdulillah saya dipilih. Tapi sayangnya cita-citanya nggak jelas ya. Kok bisa? Nggak jelas. Jadi masuk SMA Farmasi itu ikut-ikutan atau karena apa? Begini, saya memang nggak senang sekolah SMA. Jadi harus kejuruan. Ben cepat dapat kerja gitu. Iya. Waktu SMP. Kalau SMA Farmasi berarti di apotek. Di apotek salah satunya. Bisa di PBF, Pedagang Besar Farmasi, Gudang Farmasi. Lalu. Itu ilmunya sekarang masih kepake nggak ilmu farmasi? Sedikit ya. Tapi tidak ilmu akademiknya ya. Tapi soal
disiplin waktu misalnya, terus Oh, bukan ilmu akademik. akademiknya kayaknya sudah tinggal 0,00 sekian persen gitu. Iya, enggak ada lah. Paling ngerti paracetamol itu obat iki gitu. Oh iya. Sesuatu hal yang Google tahu itu kan. Orang betul tahu. Saya nih di sekolah farmasi tahu gitu. Yang ngono tok kuwi. Iya. Terus kalau Bapak Ibu gerah itu, iki obat apa Mas? Lihat. Nggak ngerti juga. SMA farmasi ya, oke. SMA farmasi Nah, terus kemudian itu ada nggak cerita menarik ketika SMA farmasi? SMA farmasi di Semarang. saya tak kurang jawab pertanyaan Oh, jenengan. iya. Kenapa kok iso nang farmasi? Oh iya. Oke. Lah, aku tuh nggak seneng SMA. SMA itu kan harus kuliah konotasinya. Oh iya, betul. Harus kuliah. Sementara saya waktu SMP itu sudah kepingin selak duit. Kerja, ya. duit. Kenapa? Saya ini tak potong sih. Kenapa kok salah duit? Yo kepingin main duit. Kayaknya ngeliat orang dewasa itu enak kerja gitu ya. Oh gitu ya. Kerja numpak JL Pro gitu. Ya. Di sini sana di JL Pro. Ada JL Pro. Oke. SMP itu anyar-anyari JL Pro setelah JL Max gitu. Nah, lihat teman saya yang kakaknya kerja itu sudah naik JL Pro gitu kan. Wah, kok enak banget gitu. Nah, saya daftar STM Pembangunan dan SMF Nusa Putra. Dua. SMF Nusa Putra. Sekarang jadi SMK Nusa Putra. Nah, tesnya duluan yang SMF. Ya. Pengumumannya juga duluan. Hari ini diumumkan saya keterima di SMF, besok saya baru tes di STM Pembangunan. Pun saya sudah yang belajar. Simpang 5 itu ya, Simpang 5 Semarang. Ya, ya, betul. oke. Pun saya sudah belajar untuk tes besok. Tapi saya pikir, lah ini batas waktunya cuma 1 hari. Kalau saya nggak daftar ulang besok, berarti saya nggak jadi. Gitu. Ya nek iki ketompo gitu. Oh iya. Okay. Akhirnya kalau Bapak Ibu terserah Awakmu lah. awakmu mau meneng ndi ngono. Kan Bapak Ibu dukung gitu kan. Saya mikir, ya udahlah di sini aja. Di SMF ya. Di SMA. Dan saya nggak ngerti itu sekolahnya kayak gimana. Ketika masuk ternyata bukan gue banget gitu. Pokoknya sekolah lah ini ya. Pokoknya sekolah, dan ketika masuk itu ternyata kok ini bukan gue banget. Di situ pelajarannya banyak hafalannya, sekolah dari pagi sampai malam, dan lain-lain. Sejarahnya itu kurikulum 4 tahun yang dipadatkan 3 tahun. Jadi mata pelajarannya sampai 24 atau 25 itu zaman dulu. Saya selalu peringkat ke 37. Dari 30. Dari 37 murid. Oh, berarti ya. Juara pertama dari bawah. Iya. Oke. Itu keren itu. Dan ini ketika saya ngisi parenting di mana-mana saya sampaikan ini. Saya dulu waktu sekolah peringkat ke 37. Catat ya. Dari 37. Dari 37 siswa. Dan itu pun juga karena kalau menurut saya salah pilih jurusan. Karena dulu belum sadar bakat lah. Belum ada ilmunya. Belum sadar passion saya apa, saya masuk mana, mungkin belum ada panduan untuk itu. Dan kemudian apa yang Kak Erwin lakukan selama di SMK Farmasi dan kemudian berdampak kepada hari ini, Kak Erwin hari ini? Mental. 1 minggu masa ospek di farmasi itu membentuk mental saya. Hanya 1 minggu ya. Saya dulu pemalu. Cengeng, nangisan. Oh gitu ya? Iya, bener. Tahu aku lah cengeng nangisan itu. Sekarang masih? Ya kalau ada yang tersentuh itu nangis. Nangis. Terus cengeng, nangisan. Ngomong sama orang itu enggak. Nah, ospek 1 minggu itu saya digojlok untuk menjadi diri yang Ospeknya kayak di kampus-kampus. Wah, gitu ya. Itu ini Mas. Kita harus kunciran apa ya, aku lali itu. Pokoknya dari rumah itu berangkat dalam kondisi yang dikerjain itu loh. Iya. Ya kayak gitu itu ya. Malah saya dulu zaman juga dulu sama, begitu ya. Iya. Tapi SMA nggak ada yang kayak gitu waktu itu. Saya SMA sudah kayak gitu. Oh ya? Iya. Ya kunciran gitu. Enggak kutiran, pokoknya yang dimalu-maluin lah. Ya dimalu-maluin itu. Malu-maluin itu. Nah itu ternyata merubah. Saya jadi nggak pemalu gitu. Nggak pemalu, terus berani, terus apa ya. Nah, kemudian sekolah dari pagi sampai malam itu gojolokan. Bagi saya itu sebuah gojolokan yang saat ini meninggalkan warisan semangat tempur kali ya. Semangat untuk itu. Terus kemudian yang berdampak-dampak di masa depan, misalnya soal kemampuan untuk berkomunikasi, berbicara, dan kemudian musik dan bakat-bakat yang lain mungkin. Ketika waktu sekolah di SMA Farmasi. Ini Mas, waktu itu sekolah dari pagi sampai malam. Rumah saya di Semarang Barat, sekolahnya agak jauh, butuh waktu 2 jam untuk ke sekolah, nimbal-nimbal angkutan. Padahal sama-sama Semarang. Nimbal-nimbal angkutan sehingga tidak efisien kan. Saya cuma udah capek berangkat pagi-pagi, saya milih kos. Kos sama teman-teman. Bapak lihat dulu pergaulannya, it's okay, nggak masalah, ya kos. Di kos itu ada teman yang pengen belajar gitar.
Ada teman, bukan Kak Erwin. Bukan saya. Teman saya pengen belajar gitar. Ada satu teman kos yang sudah lihai. Aku ajarin dah, kata temannya. Dia beli gitar. Aku duwe gitar sih, yo sesuk tak terke, beli dijual. Saya pasif sih enggak. Nah, belum kepingin. Belum kepingin. Belum kepingin. Nah, ketika teman saya diajarin itu nggak bisa-bisa. Saya yang lihat aja bisa itu. Ketika selesai, karena itu bukan gitar saya ya. Ketika selesai ngejajal, mau piye sih? Jreng, wis. Aku ajarin dah. Pakai gitar teman. Ya. Nggak ada 2 jam itu saya bisa dasar-dasar lah ya. Oh, ternyata saya seneng ini. Sampai saya itu pernah pagi hari itu ada jadwal praktikum 6:30 harus siap. Saya malamnya masih ngutek-ngutek gitar, belum bikin, kalau mau praktikum itu bikin semacam apa ya, rencana praktikum apa namanya lupa saya. Saya belum bikin itu. Aku sesuk rame sekolah, nggak surat izin loro. Maaf ya Bu Guru ya. Nggak surat izin loro, terus aku kudu iso lagu ini. Saya masih inget itu. Lagu apa itu? Kangennya Dewa. Ku terima surah. Itu kan anak-anak muda zaman itu petikannya itu sudah keren. Deng gitu. Iya, gitu ya. Okay. Terus akhirnya saya menyadari bahwa saya ada bakat di sini. Jadi bahwa ada bakat di dunia musik. Bakat di dunia musik gitu ya. Cuman nggak ngerti juga mau ngapain kan. Terus ngopo nek berbakat di dunia musik sebenarnya sekolahku di farmasi itu. Tapi kegiatan menggitar itu tetap berlangsung ya. Langsung jazz hobi lah ya. Sebagai hobi. Hobi, terus lulus sekolah saya ngamen karena pelampiasan. Ngamen itu setelah SMA. Setelah SMA saya ngamen. Ngamennya di mana? Di kampung. Tapi bukan di kampung sendiri kan? Kamu sendiri? Di kampung sendiri? Enggak, enggak lah, artinya di Semarang ya. Di Semarang ya? Saya terbiasa kalau kampung sendiri itu berarti di Semarang gitu. Di Semarang, yang tidak kenal lah. Yang tidak kenal. Karena lulus farmasi itu 97 itu masa Krismon ya, ingat gak? Iya. Masa Krismon. Ngamen sendiri atau bersama teman? Sama-sama. Sama teman ya. Okay. Tapi saya yang gitar yang nyanyi, mereka cuma nampani uang. Nampani duit ya. Pernah satu kali saya nyanyi sambil merem gitu. Wah, terus teman saya lari gedebuk gitu. Orang lari kan kedengeran meskipun kita merem. Saya melek, itu yang punya rumah gua sapu gitu. Anakku loro untu malah kowe ngamen karo. Melayu saya, wus. Kalau jualan nasi bungkus, Mas, katanya pernah jualan nasi bungkus. Jualan nasi bungkus itu di Stadion Jatidiri. Itu setelah kuliah. Setelah kuliah bukan ya? Oke, berarti pending dulu lah. Berarti ngamen seberapa lama ngamen? Lama banget. Lama banget. Saya dari sekolah ke kuliah itu 2 tahun kosong. Oh, enggak kuliah dulu? Enggak. Saya SMA cari kerjaan karena Krismon ya, susah banget cari kerja. Akhirnya ngamen itu ya? Kakak kelas saya itu, Mas, ketika sudah lulus sekolah, sebelum ujian itu sudah pabrik-pabrik besar farmasi sudah datang untuk merekrut, dites merekrut. Zaman saya lulus, jangankan datang merekrut, yang udah kerja di BHK kan. Oh gitu ya? Maka saya lulus dalam keadaan susah waktu itu. Semuanya 97 itu anak-anak seusia saya susah banget nyari kerja. Pernah kerja di apotek cuman kuat 8 hari. Gitu ya. Jadi artinya itu mungkin rahasia Allah sampai sekarang kemudian mungkin tersesat di jalan yang benar ini. Di jalan yang sesuai dengan passion jenengan ya. Bakat-bakat jenengan selain musik apa, Mas? Yang mungkin pernah apa yang sudah jenengan rasakan? Ingat nggak jenengan pernah tak gambarin karikatur? Iya, betul. Sekarang saya simpan. Nanti bisa ditampilkan di sini. Iya, nanti bisa ditampilkan. Ya nanti bisa saya, karena mungkin sudah lama ya, kertasnya nggak lecek gitu. Mungkin perlu digambarkan lagi. Apa mungkin Raiso saya gitu? Karikatur bisa tapi ya? Sudah agak berkurang sih. Karena nggak pernah latihan ya. Itu aku bakat gambar itu sejak SD. SD aku dikirim guru lomba gambar itu sudah sering, tapi nggak pernah saya jalani. Karena pemalu itu tadi. Saya gambar udah selesai tak simpan aja di laci. Ketika ditanya guru, gambarmu sudah? Dereng. Ada sudah? Sudah. Jadi itu karena saya pemalu itu sehingga saya nggak mau aktif gitu ya. Bu, ini gambar saya sudah, itu enggak. Gambar. Musik iya. Akhirnya bakat. Lalu ya banyak sih. Nulis seneng juga nulis nih, ada buku nih. Ya. Tapi saya nggak merasa bakat nulis sebetulnya. Nggak bernulis. Pada titik itu Kak Erwin sudah memiliki setidaknya 2 bakat lah ya di bidang musik dan di bidang karikatur. 2 tahun
setelah sekolah di SMA Farmasi, vakum mengamen ya bersama teman-teman ya, mengamen bersama teman. Itu motifnya ekonomi nggak atau motifnya apa? Ekonomi itu motif pendukung saja sih sebetulnya. Kan enak kalau dapat uang. Jadi sebetulnya temen yang nggak punya uang, aku kurang duit dah, ngamen yuk, ayo. Nah, banyak gitu gitunya. Malu nggak waktu ngamen itu sebenarnya? Asik. Kan aslinya pemalu, kan dulu aslinya pemalu. Hilang ketika di tempat itu ya. Yang di tempat tadi itu. Malu, nggak malu. Sekarang sudah mungkin sekarang malu-malu itu ya. Terus 2 tahun sebelum saya kuliah itu, saya kerja di apotek 8 hari, itu saya galau, Mas. Saya punya bakat itu tadi ya, paling nggak 2 itu ya. Ya musik oke, karikatur oke. Itu saya mau ngapain gitu loh. Kondisi yang susah saat itu nyari kerja susah, kerja pun gajinya juga. Saya kerja di apotek itu gajinya waktu itu 75.000 sebulan. Dan itu luar kota, saya laju. Oh gitu ya. Akhirnya keluar 8 hari. Terus kemudian ini yang mengagetkan lagi. Kemudian kok kemudian memutuskan untuk kuliah dan memilih jurusan teknik kimia. Keren itu kan? Waktu itu bapak saya sudah jadi PNS ya, saya kelas 5 SD bapak saya jadi PNS. Pulang kerja membawa brosur Universitas Pandanaran. Universitas Pandanaran itu yayasan yang didirikan oleh alumni Undip kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalau alumni Undip setahu saya dirikannya itu Universitas Semarang USM itu. Oh iya betul. Bukan. Ya, dosen-dosen Undip bikin itu. Ya. Saya nggak ngerti benderanya apa. Ya. Ada biaya murah untuk anak-anak PNS Semarang. Oh, alasannya itu. Daripada nganggur lah, kan? Teknik kimia. Saya lihat jurusannya. Jurusannya apa? Ada sih komunikasi, tapi saya belum ngerti kalau saya itu belum masuk di dunia ngomong ya. Teknik kimia aja, karena di farmasi kan banyak pelajaran kimia. Oke. Nggak jauh-jauh amat lah. Nyambung lah ya. Bagi saya kuliah waktu itu adalah pertama cari relasi, kedua mengasah logika, pola pikir, mengundak ke akal lah nek bosone saya itu. Kuliah lah 3 tahun. D3 saya. Saya kuliah sambil macam-macam, beli komputer, bikin rental komputer, nyari duit. Dulu nggak banyak yang punya komputer ya Mas ya. Komputer pertama yang saya punya itu 486 prosesornya sebelum Pentium 1. Harddisknya 808. Itu masih disket atau sudah Windows? Windows 311 namanya. Tapi sudah disket, keluar dari dunia. Masih disket ya? Masih disket. Oke. Masih disket. Itu saya ngetik dan lain-lain dapat uang terus. Oh itu jadi sudah berwirausaha. Kecil-kecilan ya waktu kuliah. Terus jadi guru les privat, ngelamar sana sini. Anak kuliah itu gampang banget cari guru les privat di Semarang. Les privat yang diajar berarti untuk guru anak-anak SD. Anak SMA, SMP, SD. Matematika, kimia, fisika. Bisa matematika berarti ya? Oh bisa. Waktu itu. Nanti ada titik yang saya nggak bisa. Oh gitu ya. Saya betul-betul menjadi diri saya yang lain. Okay. Jadi saya ceritakan masa-masa itu bukan seperti saya yang sekarang. Jadi sangat beda ya? Sangat berbeda. Terus? Nah, kemudian saya sudah cukup ikut orang bimbel dan lain-lain. Saya buka sendiri Mas. Buka usaha bimbel sendiri sambil ini tadi jualan nasi bungkus di Jatidiri itu karena saya hobi nonton bola. Ketika mau makan kok sudah kehabisan. Orang jualannya sudah habis semua dagangannya. Ya, gitu. Teman saya bilang gini, sesok gue bekal dah. Piro? Yo gue bekal sejumlah kita. Gue bekal 200 sisan. 200 bungkus. Lah gue apa? Didol. Iya, oke. Begitu. Insting bisnisnya main. Tapi itu rutin. Setiap kali PSIS main di Stadion Jatidiri, kami datang. Kami jualan. Rutin. 300 bungkus habis. Itu. Terus punya usaha galon air, akuaria. Nah, saya berpikir bisnisnya harus besar. Maka saya cari media iklan. Saya dengerin radio, baca koran. Kayaknya radio yang cocok. Entah apa pertimbangannya. Karena waktu itu radio masih menjadi pilihan hiburan masyarakat waktu itu. Saya datang ke banyak radio dan tanya. Ternyata mahal iklan di radio itu. Satu kali tayang 150.000 Mas. Wah, ngeri. 2004 itu ya. Akhirnya saya dengerin radio. Anda ingin jadi penyiar radio? Silakan datang di. Kelamar aja. Itu setelah kuliah? Setelah kuliah. Kelamar, pikiran saya, aku kerja di radio, aku gampang bikin iklan itu kan. Gratis radio UDW.
Ternyata enggak. Motivasinya itu ya. Ternyata enggak. Ketika saya masuk di dunia radio, saya lebih asik di dunia radio. Jadi setelah lulus dari teknik kimia, kemudian memutuskan menjadi penyiar itu tidak memiliki alasan yang mantap. Enggak. Saya enggak memiliki alasan yang mantap, saya ngalir aja. Ngalir. Nah, kebetulan satu peristiwa yang menyebabkan saya menjadi diri saya yang berbeda Iya, itu. gitu gimana, Mas? Saya pernah dianiaya oleh 3 orang. Kenapa dianiaya? Ini sebetulnya nggak enak, tapi nggak apa-apa ya. Silakan. Yang menganiaya itu teman sendiri. Dipukuli atau dijotosi gitu? Bibir saya pecah. Ceritanya Dipukul gini. Ya? Dipukul ya? Dipukul, dikeroyok 3 orang. Oh gitu ya. Malam 1 Muharram itu biasalah masyarakat kita melek-melek gitu kan. Ya. Nah, jam 12 itu saya udah ngantuk, udah tidur di lantai 2, di tempat kamar saya di lantai 2. Saya sama beberapa teman. Itu di kamar kos? Di kamar rumah saya. Saya tinggal di rumah orang tua ya. Sudah di rumah orang tua. 2:30 pagi ada yang bangunin saya dari bawah. Mas, mudun sedilu. Tak lihat, teman sendiri. Rumahnya depan rumah saya. Depan. Ya. Begitu saya turun, helm ini langsung kena cetat. Perpet gitu kan. Belum sempat mikir, belum sempat tanya, belum sempat apa-apa. 3 orang, Mas. Dibondo gini toh. Yang 2 gini. Ada apa namanya? Buk gitu ya. Buk iya apa, Mas? Ya buk lah ya. Buk lah ya. Buk pagar itu dicedek gitu. Kata teman-teman ya, saya udah nggak sadar itu. Begitu helm kena ini, saya udah nggak ngerti. Bangun tidur masih perpet-perpet gitu, enggak. Jadi itu pengalaman, ternyata orang dipukuli itu, lorone ya mek pisan tok. Habis itu enggak kerasa. Bibir saya pecah. Ternyata dia juga bawa apa? Kenapa dipukuli? Ini saya sempat di pengadilan dan di situ baru agak terungkap itu. Kenapa saya dipukuli? Karena setelah itu kan proses polisi. Saya di pengadilan duduk jadi saksi. Ternyata begini, saya kan waktu itu ketua Karang Taruna. Teman-teman saya yang anggota Karang Taruna itu marah dengan itu tadi yang mukuli saya. Karena nggak pernah ikut kerja bakti, apa di kampung itu tertutup. Saking marahnya teman-teman, itu rumahnya digebjur sama cat tembok itu, cat tembok, buat ini loh, buat ngecat 17 kan. Iya. Kebiur kan di pagernya. Mungkin itu saya marahnya ke saya karena saya ketuanya. Tapi sekarang sudah baik karena tetangga ya. Sekarang salah satunya sudah meninggal yang mengeroyok saya itu, bapaknya sendiri. Jadi bapak-bapak itu ngewangi anaknya ngeroyok saya. Oh gitu ya. Sudah meninggal dan kami sudah baik sih. Karena depan rumah ya, jadi akhirnya baik. Terus efek dari itu? Efeknya saya nggak bisa ngajar matematika. Karena waktu itu saya pingsan, Mas. Belum pingsan. Itu 2:30 ya. Setelah sholat subuh, saya pingsan. Tepat setelah sholat, setelah salam, saya memanggil ibu saya, karena sudah perpet-perpet ini, pingsan. Sadar-sadar di rumah sakit. Di rumah sakit itu saya, ada ibu, tapi saya lupa wajahnya. Sopo yo? Ini nggak pernah saya ceritain ke ibu, saya takut beliau takut ya. Lupa dengan wajah-wajah orang itu. Banyak hal yang lupa. Lihat angka, saya pusing. Sampai sekarang saya lihat angka pusing. Maka saya sudah nggak bisa ngajar matematika, saya nggak bisa ngajar fisika. Saya benar-benar berhenti dari bimbel, diteruskan oleh teman saya. Teman saya akhirnya mengelola murid-murid saya itu. Nah, alhamdulillah itu tadi. Penyiar radio itu tadi. Meskipun di bimbel saya sudah enggak, tapi saya masih punya satu usaha lagi, agen aqua, agen air galon. Nah, itu tapi setelah masuk di dunia radio yang tujuan saya untuk bikin iklan dapat itu, saya malah enjoy di situ. Malah menemukan di situ dunia KRW. Iya. Yang sekarang kemudian digeluti. Waktu itu terus di radio berapa tahun, Mas, di Semarang? Di Semarang 2 tahun. Dan kemudian di Purwodadi. Menikah, 2006 menikah. Saya ke sini jadi penyiar radio di sini sampai 2018. 2006 sampai 2018 berarti. Gitu ya. Jadi dan kemudian setelah berapa tahun itu di Purwodadi menjadi penyiar? 2006 2018 berapa berarti, Mas? 12 ya? 2006 sampai 2018. Iya, ya itulah. Nah,
itulah saya dipukuli dan opnam itu saya jadi benar-benar diri yang lain. Saya udah nggak bisa matematika, nggak bisa. Tapi saya merasa ngomong itu jadi enak. Bisa ngomong itu enak. Tadinya saya ngajar matematika, ngajar fisika. Itu murid-murid kelas saya kebingungan mungkin ya. Karena komunikasi saya kurang bagus. Tapi justru setelah dipukuli. Setelah dipukuli itu. Tapi jangan pada minta dipukuli biar pintar ngomong itu ya. Nah, itu kasus lain. Mungkin. Kasus lain ya. Contoh misalnya, saya kalau cerita almarhum itu loh, Kiai Haji Arifin Ilham. Itu kan juga pernah kan ke Patok Ular, bisa dan kemudian hampir meninggal itu kan. Setelah beliau sembuh dari situ justru malah kemudian suaranya menjadi serak-serak basah, menjadi karakter dari justru malah dengan adanya musibah itu. Ya, dan kemudian Kak Erwin hampir 12 tahun menjadi penyiar dan kemudian memutuskan mundur dari dunia penyiar radio dan kemudian all out di dunia pendongeng. Gitu ya, di dunia pendongeng. Mungkin ini sudah dongeng kemana aja Kak Erwin ini? Sudah mendongeng kemana aja? Banyak, Mas. TVRI sudah pernah ya? TVRI 2016 ya, kalau nggak salah. Artinya ketika merintis tahun 2011, Kak Erwin masih bekerja sebagai penyiar radio. Betul. Ya, kemudian masih bekerja penyiar radio dan kemudian memutuskan mundur faktor apa? 2018 karena pertama sudah terlalu banyak jadwal undangan mendongeng ya. Mendongeng ya, oke. Tadinya masih bisa diatur Mas, undangan mendongeng dan radio bisa berjalan barengan. Tapi karena waktu itu ada peraturan absen fingerprint ini loh, yang itu saya nggak bisa. Maka saya keluar ya. Tapi bahwa dunia radio sebagai seorang penyiar sangat mendukung karir awalnya Kak dari Erwin situ sebagai pendongeng ya. Di lokal Gerobogan, di luar Gerobogan sudah sampai di luar provinsi mungkin untuk mendongeng? Lombok dah. Nah, tur Jawa Timur, Banyuwangi, Jember, Jombang, sudah ya. Pacitan, kesana Bekasi. Dan kemudian gitu Mas, tadi kan cerita belum selesai. Ketika panjenengan memutuskan menjadi pendongeng, itu awal-awal kan otomatis Kak Erwin masih mendongengnya mungkin belum menarik. Dan kemudian sampai kemudian menarik bisa menirukan suara binatang, menirukan suara pesawat, suara kereta api, suara motor. Itu pada perjalanan berapa tahun itu? Awalnya ketika Kak Bimo datang ke Purwodadi. Oh, Kak Bimo ya. Okay. Himbauti bikin acara. Kak Bimo itu adalah waktu itu Ketua Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia Pusat. Sekaligus pendiri ya. Sekaligus pendiri. Dan kemudian menjadi Ketua Dewan Syuro. Saya ikut sekilas pelatihan beliau, tapi karena ada jadwal siaran, saya tidak bisa lama. Saya tidak bisa lama ikut pelatihan Kak Bimo, hanya di opening saja, tapi saya dapat gambaran. Oh, harus begini nih kalau menarik. Sampai di radio, saya setelah siaran jam 11 malam itu, latihan. Latihan nirukan suara-suara. Gitu. Tentu hasilnya masih jauh dari Kak Bimo, karena ternyata beda teknik. Saya menggunakan teknik yang berbeda. Lalu ketika Kak Bimo bikin pelatihan di Jogja, teman-teman di Purwodadi ikut, ada Kak Dini, siapa lagi lupa. Nah, barulah Kak Dini bercerita, terus kita sharing. Oh, Kak Bimo itu kalau menirukan efek suara seperti ini. Ternyata berbeda dengan saya. Jadi yang saya pakai sekarang itu adalah kombinasi dari apa yang diajarkan oleh Kak Bimo dengan otak-atik saya sendiri. Iya, karena mungkin setiap orang punya karakter bagaimana berteknik menirukan suara ya. Okay. Betul. Tapi kemudian Kak Erwin merasa enjoy bahwa ini dunia Kak Erwin ya. Enjoy dan ya inilah yang. Dan kemudian Kak Erwin akhirnya menulis buku ini, para pemirsa dan pendengar sekalian, menulis buku judulnya Resep Mujarab Lihai Mendongeng Membentuk Akhlak Anak Melalui Cerita. Ini adalah edisi kedua dengan edisi sampul yang lebih fresh. Kebetulan diterbitkan oleh Hanum Publisher. Kok sampai kepikiran menulis buku ini Kak Erwin? Saya betul-betul terngiang dengan kutukan panjenengan. Oh gitu ya. Di Gedung Pramuka dulu ketika saya jadi moderator. Oh gitu ya. Tak kutuk jenengan jadi penulis itu. Oh gitu. Berarti ada adik saya ya? Ada. Gitu ya. Nah, maka saya nulis ini. Ya, nulis ini adalah salah satu panduan bagi mereka yang ingin mendongeng. Sebenarnya kalau mungkin terakhir ini Kak Erwin, karena kita juga dibatasi oleh durasi waktu, terakhir sebenarnya mendongeng itu mudah atau sulit? Kalau saya gampang ya, tapi banyak yang bilang sulit itu. Ya gampang ya Mas ya. Artinya begini,
sebetulnya mendongeng, berkisah, bercerita, apapun namanya lah ya, tujuannya untuk mendidik, itu sebetulnya tidak harus kayak saya deh. Nggak harus atraktif. Enggak harus. Nggak harus kayak Bimo. Tapi harus bahwa kayak Kak Ari. ekspresif harus. Misalnya ekspresi, kalau saya misalnya mendongeng di anak, mungkin harus ekspresif untuk menarik. Ya, Gitu untuk ya. menarik aja sih sebetulnya. Jadi nggak harus kayak begini, itu enggak. Dan nanti kita secara alamiah itu Seberapa penting berkisah kepada membentuk karakter anak? Wah, Menurut ini Kak Erwin. serius ini. Pertanyaannya serius ini. Serius ini kita. Saya masih ingat sampai sekarang detail guru saya TK, Bu Maslan namanya, bercerita di depan kelas tentang kisah Nabi Ismail. Menggunakan boneka tangan, Ya. beliau menggambar background padang pasir dan lain di papan tulisnya. Saya masih ingat baju apa yang dipakai beliau, Bu Maslan. Saya masih ingat bonekanya seperti apa, alurnya seperti apa, gambar beliau masih ada di sini. Itu karena cerita. Jadi itu yang dalam perjalanan mendongeng saya mencoba menggali kenangan masa kecil. Apa iya sih mendongeng itu bisa diingat anak-anak sampai puluhan tahun berikutnya? Yeah. Maka prakteknya saya terapkan pada diri saya sendiri. Oh iya, saya masih ingat Mbah Panut, tetangga saya, yang beliau adalah sopir tentara Jepang menurut beliau. Beliau pernah membawa tentara Jepang satu truk, ngebut sampai di jurang, pinggir jurang beliau melompat. Wah, truk mati kabeh le. Saya dengar sampai ndelongop. Itu ada semangat menggelora tentang perjuangan di sini. Sampai sekarang masih. Gitu ya? Saya masih ingat ekspresinya Mbah Panut pakai sarung warna apa, duduknya di sebelah mana di lincah itu. Masih ingat. Itu karena mungkin selain konten ceritanya menarik, mungkin juga cara menceritakannya menarik. Bagi anak-anak, Mas, cara menceritakan seperti apapun, asal itu cara kita bercerita bagaimanapun, bagi anak-anak bisa menarik. Bisa menarik bagi anak-anak. Pertanyaan paling terakhir lagi, ada terakhir, paling terakhir. Orang barbar gitu. Ki wis melanglang kemana-mana, mendongeng di berbagai sekolah dengan ke anak-anak. Anak-anaknya sendiri diceritain nggak kayak gitu? Setiap hari atau setiap setiap momentum apa gitu? Dua anak saya, yang satu itu senang diceritain. Boneka tangan dia punya. Dia sampai sekarang punya boneka yang karena saya sering ceritain, dia bisa menirukan. Yang satu nggak senang diceritain. Oh gitu ya. Berarti ada tipe-tipe anak yang juga. Yang satu nggak senang karena bosen mungkin ya. Dia bilang sendiri. Bosen karena Kak Erwin kayak gitu. Gitu ya. Okay. Bosen gitu. Okay. Ulah, mau mesti ceritanya akhirnya yang baik mesti menang gitu kayak gitu. Gitu ya. Oke. Tapi suka membaca dia. Oke, suka membaca itu. Terima kasih Kak Erwin. Terima kasih sudah hadir di rumah Pustaka BMA. Teman-teman sekalian, sampai bertemu bersama dengan tamu-tamu saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.